Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi Yuliendra. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang identifikasi masalah pada skripsi. Teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi mungkin cocok dengan topik hari ini. Yuk, silahkan disimak videonya. Oke, baik teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi bahwa saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah pada bab 1 skripsi. Buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau yang akan ingin mengerjakan skripsi, jangan di-skip video ini. Oke, teman-teman, saya akan jelaskan sedikit tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah suatu kegiatan kita atau suatu proses dari seorang peneliti yang berfungsi untuk menginventaris atau mendata atau membuat daftar permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian. Makanya identifikasi masalah itu biasanya bentuknya poin. Karena dari banyaknya masalah kita kerucutkan menjadi permasalahan-permasalahan yang bisa saja semuanya akan kita angkat di penelitian atau di skripsi kamu, atau hanya beberapa poin saja. Nah, identifikasi masalah ini merupakan salah satu bagian juga yang sangat penting, teman-teman. Selain tujuan penelitian dan rumusan penelitian, identifikasi masalah itu bagian penting juga pada skripsi. Jadi, sekali lagi, identifikasi masalah itu dia bisa diukur. Jadi, suatu permasalahan yang kita dapatkan itu bisa diukur. Nah, identifikasi masalah itu adalah bagian hal-hal tersebut. Nah, secara umum mengidentifikasi masalah itu dibagi 3 tahap ataupun 3 langkah. Yang pertama, yaitu kita menemukan permasalahan yang ada pada skripsi. Makanya teman-teman ketika ingin mengajukan judul skripsi, kalian salah satunya ditanya sama dosen pembimbingnya, apa permasalahan yang kalian dapat. Nah, dalam menentukan identifikasi masalah juga kita melihat fenomena dan rumusan masalah kita, apa saja sih masalah yang keterkaitannya sama dan relevan dengan skripsi kita. Jadi, untuk langkah pertama yaitu menentukan permasalahan yang ada atau problem. Yang kedua adalah mengidentifikasi sumber permasalahannya. Jadi, mengidentifikasi sumber permasalahan atau permasalahan yang ada tentunya, sekali lagi ketika kita mengerjakan skripsi, kita tidak mengasumsikan permasalahan yang tidak bisa kita lakukan itu menjadi sebuah masalah. Jadi, permasalahan itu muncul dari permasalahan penelitian dan juga permasalahan-permasalahan yang terkait di masyarakat sekitar. Jadi, jangan kalian buat asumsi kalau misalnya Anda sebagai pembuat skripsi ataupun peneliti merasa kesulitan untuk mengerjakan penelitian ini, tetapi orang lain itu nggak menjadikan itu masalah, itu bukan permasalahan penelitian. Sehingga permasalahan penelitian itu harus diidentifikasikan. Yang ketiga adalah kita membuat suatu kalimat ataupun sebuah kalimat permasalahan atau sering disebut juga dengan problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Makanya biasanya di bab 1 itu awal-awalnya setelah kita menjelaskan tentang latar belakang, kita menjelaskan tentang identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu seperti Pak Robi jelaskan tadi bahwa terdiri dari poin-poin yang memang sebenarnya sudah menjadi problem statement ataupun kalimat permasalahan yang sudah kita buat dan kita sudah ambil dari fenomena permasalahan, fenomenal di latar belakang. Nah, pertanyaannya, sumber-sumber masalah itu bisa kita dapat dari mana sih? Sebenarnya banyak ya sumber-sumber permasalahan itu. Yang pertama tentunya dari bahan-bahan bacaan kita. Bacaan kita misalnya jurnal-jurnal gitu ya. Jadi setiap mahasiswa yang sedang akan mengambil skripsi pasti mungkin bakalan bosan dengan kata jurnal kalau ketemu dosen pembimbingnya. Kenapa? Jurnal itu merupakan hasil-hasil penelitian atau hasil-hasil publikasi yang sifatnya up to date. Jadi teman-teman bisa lihat fenomenanya, bisa lihat permasalahan yang dikerjakan oleh peneliti sekarang.
Kemudian yang kedua juga teman-teman bisa dapatkan dari conference ataupun pertemuan ilmiah itu secara peneliti ya. Ya kalau misalnya mahasiswa jarang sekali menghadiri seminar internasional, seminar nasional, konferensi dan yang lainnya. Tetapi balik lagi ketika Anda ingin menemukan sumber masalah itu biasanya kita kumpul ke bagian-bagian penelitian. Kemudian juga ada juga mengenai observasi. Jadi teman-teman bisa juga lihat kok ketika ada suatu masalah kita amati, kita observasi, kok sepertinya masalah ini bisa loh kita selesaikan dengan ini. Nah, itu tahap observasi. Kemudian juga kita bisa juga mencari sumber masalah itu dengan proses wawancara ataupun mengirim kuesioner. Dan selanjutnya adalah pengalaman. Pengalaman tidak menjadi hal yang buruk juga ketika kita ingin menyelesaikan sebuah skripsi atau membuat skripsi. Pengalaman saya kok ngerjain ini harusnya seperti ini ya. Kenapa orang-orang masih mengerjakan seperti ini? Jadi saya akan coba buat risetnya. Dan masih banyak hal lain teman-teman yang kita bisa ambil, kita bisa jadikan sumber-sumber masalah. Nah, itu mungkin teman-teman pembahasan sedikit tentang identifikasi masalah. Sekali lagi, identifikasi masalah itu adalah proses bagaimana kita melis atau membuat daftar atau membuat pointer ataupun menginventarisir semua permasalahan-permasalahan yang muncul pada penelitian. Dan terkait dengan pertanyaan mungkin, Pak Robi, semua list atau daftar yang kita buat per poin itu apakah harus dibahas semuanya atau tidak? Ya sebenarnya kalau kalian bahas semuanya itu lebih bagus. Tetapi kalau misalnya hanya bisa 3 atau 4 karena waktu, biaya, dan lain-lain, teman-teman bisa terjemahkan hal tersebut di rumusan masalah serta membatasi apa yang kalian bahas di batasan masalah. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sering menonton YouTube channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @skripsi_mahasiswa dan Instagram pribadi saya di @robilendra. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.